Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, Kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala. Syarah Hikam daripada Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke hikmah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain. Amin. Qala al-musannif arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Senangkanlah dirimu daripada memikirkan tentang rizkimu, maka barang yang diurusi oleh lainnya tentang keperluan dirimu, janganlah engkau mengurusnya untuk itu. Hendaklah tiap-tiap salik, kata muallif Futuhul Arifin, bahkan semua orang melapangkan hati daripada memikiri tentang rizki dan penghidupannya tiap-tiap hari. Jadi hendaklah setiap orang, terutama yang dikhitab, yang lebih ditekankan dalam yang dikhitab oleh muallif, para salik, orang yang berjalan di jalan Allah, yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang ingin sampai pada ma'rifatullah, untuk tidak terlalu memikirkan rizkinya, karena rizki itu Allah yang mengaturnya. Supaya janganlah mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Nah, maksudnya jangan terlalu dipikirkan benar, dipikirkan tapi jangan terlalu dipikirkan benar, supaya kadang mengganggu dalam fokus beribadah kepada Allah. Karena penghidupan tiap-tiap makhluk itu adalah dalam jaminannya. Jadi rizki setiap makhluk itu dalam jaminan Allah. Dialah yang mengurusi keperluan tiap-tiap makhluknya yang ada di bumi ini, seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada daripada binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Jadi semua yang ada di atas bumi ini, yang melata di atas bumi ini, manusia, binatang dan seterusnya, itu sudah dijamin Allah rizkinya. Jadi orang Banjar tuh ulat dalam batu gen ada rizkinya. Jadi bila Allah menciptakan makhluk itu, berarti Allah sudah menjamin setiap rizki, keperluannya itu sudah ada dalam perhitungan Allah. Nah, adapun keperluan itu seperti apa, itu tentu saja keperluan yang mencukupinya untuk hidup. Ini rizki dalam pengertian yang dimaksud Allah memberi rizki setiap makhluk itulah. Artinya ukurannya itu sudah ada di dalam kekuasaan Allah, di dalam hitung-hitungan Allah itu sudah ada. Perkataan musannif ini, musannif di sini yang dimaksud adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Tidak bertentangan dengan usaha. Jadi ini tidak bertentangan dengan usaha, artinya bahwa ini bukan berarti menyuruh orang kada berusaha karena maksudnya rezeki sudah diatur lalu berpikir kada usah begawi gen, ada aja rezekinya. Padahal bukan seperti itu maksudnya lah. Kita disuruh berusaha di bidang rezeki atau
begawi, disuruh bekerja, kalau kiranya masih memerlukan, tetapi jangan berpegang kepada usaha. Sekali lagi ini kembali kepada hikmah yang pertama, tidak berlebihan fokus pada amal, tapi menghitung-hitung hasil daripada pekerjaannya. Padahal hasil itu bukan ketetapan kita. Hasil itu adalah ketetapan Allah, itu adalah kehendak Allah. Kita beramal, kita bekerja, kita beribadah, itu wajib, tapi hasilnya adalah keputusan Allah. Maksudnya hasilnya itu banyak sedikitnya, seberapa jauh hasilnya itu ketetapan Allah. Kalau bahwa setiap usaha itu pasti menghasilkan sesuatu, itu pasti. Dalam hal berusaha, bekerja misalnya, rizki itu sudah ditanggung, dijamin oleh Allah, pasti akan ada rizkinya setiap orang. Bahkan tadi kayak jar orang Banjar, ulat di dalam batu pun ada rizkinya. Apalagi orang yang bersungguh-sungguh, tentu sejauh mana upayanya itu, sejauh itu pula hasil yang akan didapatkannya. Jar orang wah ini apalagi orang wah inilah tidak tidak akan mendustai ya Allah. Usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mendustai, tidak akan didustakan oleh hasilnya, kayak gitulah. Tetapi janganlah berpegang kepada usaha. Untuk jelasnya bacalah Tuhfatur Raghibin di masalah tawakal. Ya, Tuhfatur Raghibin itu adalah karya daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi sekali lagi, tenangkanlah hatimu, senangkanlah hatimu, jangan terlalu dipusingkan dengan rizki. Adapun usaha untuk mendapatkan rizki itu wajib kita lakukan, amal itu wajib kita kerjakan, baik amal fardu ain yang berkaitan dengan ibadah maupun tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak istri, itu sesuatu yang harus kita upayakan. Dan lebih-lebih kepada seorang salik, mestinya sesudah ia berusaha, ia memasrahkan apa yang akan didapatkannya kepada Allah, karena Allah menjamin rizki tiap makhluk. Dia tidak pernah zalim kepada makhluknya. Ini karena cukup pendek lah syarahnya, kita lanjutkan aja langsung ke hikmah yang keempat. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bersungguhnya engkau pada barang yang dijaminnya untukmu, dan kelengahanmu pada barang yang dituntutnya daripadamu menandakan butanya hatimu. Jadi buta hatinya. Maksudnya seperti apa? Kita baca syarahnya lah. Telah kita ketahui bahwasanya rizki semua makhluk itu adalah dalam jaminan Allah, dalam jaminan Tuhan. Tetapi pada umumnya manusia selalu bersungguh menuntutnya. Rizki itu sudah dijamin, tapi manusia seringkali berlebihan, maksudnya berlebihan lah. Kalau berharap dalam batas yang sewajarnya itu ya sangat manusiawi lah. Artinya sejauh orang itu berusaha, sejauh itu dia pula berharap akan hasil, itu wajar. Tapi maksudnya terlalu berlebihan sehingga pikiran itu habis fokus di situ aja, lupa pada hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, dilupakan karena terlalu memikirkan hal-hal yang semacam itu. Ini yang dikhitab atau yang dilarang dalam hal ini. Seakan-akan ia tidak percaya kepada orang yang menjaminnya, seakan-akan tidak percaya kepada Allah. Allah sudah berulang kali di dalam Al-Quran
menyebutkan hal-hal yang seperti itu, bahwa Allah menjamin rezeki setiap hambanya, setiap makhluk yang ada, yang melata di muka bumi. Dia, orang itu merasa senang apabila rezekinya dalam simpanannya. Jadi bila mengikuti duit senang, dan ia khawatir dan gelisah apabila rezekinya masih dalam simpanan Tuhan. Seakan-akan diperumpamakan seperti itulah. Bila duit di tangan, di dalam pegangannya, ia merasa terjamin. Tapi bila ini dalam simpanan Tuhan, artinya rezeki itu belum lagi disampaikan kepadanya, dia khawatir. Padahal simpanan Tuhan, maksud jaminan Allah itu bahkan lebih terpercaya dibandingkan semua bentuk simpanan yang ada di dunia ini. Allah kadang mungkin khianat, maksudnya zalim terhadap hambanya, kadang menyampaikan rezekinya, dan manusia melengahkan akan ibadah karena terlalu khawatir terhadap hal-hal yang demikian. Ya lengah sehingga lalai daripada ibadah. Padahal ibadah itu sebenarnya juga untuk dirinya, bukan untuk Allah. Karena Allah, seperti kita sebutkan di dalam ngaji kitab Melayu sebelumnya, itu tidak berkurang kebesarannya karena hambanya tidak menyembahnya. Sekali lagi, ibadah itu adalah untuk hamba itu sendiri. Padahal ibadah itu adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan kepada tiap-tiap manusia mengerjakannya. Dua macam sifat ini adalah tanda terhapusnya pandangan mata hati manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan buta hatinya. Jadi kada bisa melihat sesuatu yang sebenarnya sangat hak, sangat benar, sangat jelas. Simpanan Allah itu, kalau kita percaya bahwa Allah itu al-haq, zat yang sejati, yang benar, yang memenuhi setiap janjinya, maka ketika kita mengabaikan atau tidak memperhitungkan hal itu, sama saja kita kadang melihat buta, hati kita buta. Padahal hati kita ini sebenarnya percaya. Jika kita beriman kepada Allah, sebenarnya hati kita ini percaya terhadap jaminan Allah akan rezeki kita. Jadi itulah mungkin hari ini tentang amal dan rezeki, amal dan hasil yang didapatkan daripada. Semoga berfaedah untuk kita semua yang mendengarkan, juga kepada yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.